Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Di sini kita akan membagi ke dalam 4 perubahan masyarakat masa Islam, yaitu dari aspek geografi, bidang ekonomi, bidang sosial pendidikan, dan bidang budaya. Untuk aspek geografi dibagi menjadi 5, yaitu Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia, di mana pada saat itu pelayaran Cheng Ho, yaitu laksamana muslim dari Cina pada abad ke-15, menggambarkan bahwa hubungan antar bangsa pada masyarakat masa Islam bukan sekedar untuk kegiatan perdagangan, melainkan juga untuk kepentingan politik, propaganda, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertumbuhan kota-kota pesisir. Nah, pada masa perkembangan Islam, kota-kota kerajaan yang tumbuh pada masa Hindu-Buddha tetap berkembang. Akan tetapi, pada masa Islam, kota-kota yang tumbuh dengan pesat adalah kota-kota di pesisir atau di pinggiran pantai. Aspek yang ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat pada masa Islam bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran atau kematian saja, tetapi juga disebabkan oleh migrasi. Dengan banyaknya perpindahan penduduk dari luar negeri maupun ke luar negeri terjadi pada masa Islam. Hal ini tidak lepas dari peranan perdagangan, penyebaran agama Islam, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyak pusat-pusat pemukiman bangsa asing, terutama bangsa Arab dan bangsa Cina. Lalu yang keempat, bagaimana pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan sebagai pusat-pusat perkembangan kerajaan Islam di Indonesia sebagian besar di pesisir pantai. Pertumbuhan kota pesisir pantai tersebut mendorong terjadinya pergeseran pemanfaatan lahan yang semakin luas. Perumahan dan tempat usaha membutuhkan lahan untuk hunian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong manusia membuka hutan-hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan-lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat produksi. Dan yang kelima yaitu migrasi. Migrasi terjadi semenjak masa pra-aksara dan Hindu-Buddha. Terus berlanjut pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Semakin banyak masyarakat dunia yang datang di Indonesia seperti dari Asia Timur, Asia Barat, bahkan Eropa. Bidang ekonomi. Apabila pada masa Hindu-Buddha telah dikenal uang emas berupa koin, nah pada masa Islam, pada masa kerajaan Islam telah dikenal mata uang seperti dirham, dinar, dan berbagai mata uang kerajaan lainnya. Bagaimana kegiatan ekonomi dalam masa Islam? Kegiatan produksi di berbagai sektor pada masa Hindu-Buddha tetap berlangsung dan terus berkembang. Sebagai contoh kegiatan pertanian, semakin luas lahan pertanian yang dibuka pada masa perkembangan Islam. Hal ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan kerajaan-kerajaan di berbagai daerah dan pertumbuhan penduduk pada masa tersebut. Kegiatan distribusi, yaitu kegiatan ekspor impor barang-barang yang sudah menyentuh daerah Afrika dan Eropa, hal ini tidak lepas dari pedagang perantara di Laut Tengah yang masa perkembangan Islam dikuasai oleh para pedagang Islam. Rempah-rempah merupakan ekspor utama bangsa Indonesia pada masa tersebut. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, pesisir pantai menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi. Jadi, tidak heran apabila kemudian kerajaan-kerajaan Islam tumbuh di daerah pesisir seperti Demak, Cirebon, Banten, Makassar, Aceh, dan sebagainya. Dan kegiatan konsumsi di mana kegiatan ekspor impor semakin maju pada masa perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan perdagangan dunia yang kian ramai menyebabkan semakin banyaknya barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, barang-barang keramik dari Cina menjadi barang mewah pada masa tersebut. Demikian halnya barang pedagang Arab membawa masuk barang-barang yang merupakan kerajinan tenun. Di bidang sosial pendidikan, kita telah mengenal pesantren Tebu Ireng, merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pendidikan pada masa Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari karakteristik agama Islam yang mewajibkan seluruh umatnya untuk mampu baca tulis. Karena itulah seiring perkembangan jumlah penduduk beragama Islam semakin luas, pula pertumbuhan tempat-tempat pendidikan masyarakat.
Bidang budaya kita kategorikan menjadi 5, yaitu seni budaya, seni bangunan, seni ukir, aksara dan seni sastra, makam, serta seni pertunjukan. Seni bangunan kita mengenal bentuk bangunan masjid di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun atau bertingkat. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah kemuncak yang dinamakan mustaka. Contohnya adalah Masjid Agung Demak. Kemudian Menara Kudus dan Masjid Banten, Masjid Agung Cirebon. Dan ciri yang kedua, masjid tidak memiliki menara. Masjid luar Indonesia umumnya memiliki menara. Masjid-masjid di Mesir dan Masjid Abbas di Karbala, Irak memiliki menara yang sangat tinggi dan megah. Makam. Makam-makam tokoh Islam di Jawa ada yang dibangun di tempat tinggi, misalnya makam Sunan Muria dan makam Sunan Gunung Jati. Nah, ini merupakan akulturasi dari kebudayaan sebelumnya, yaitu punden berundak. Seni ukir, pada masa Hindu-Buddha bangunan candi dan berbagai bentuk relief banyak berkembang. Berbagai patung dapat kita temukan di berbagai bekas kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada masa kerajaan Islam, kita tidak lagi dapat menemukan berbagai bentuk patung. Sebab agama Islam melarang pembuatan patung. Nah, di sini diganti dengan seni pahat ya, yang dinamakan dengan kaligrafi. Dan seni pahat ini terus berkembang dengan menghindari menggambar makhluk hidup. Para seniman Islam mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan. Seni pertunjukan, ada permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. Tarian ini dapat ditemui di Banten dan Minangkabau. Sedati, yaitu sebuah bentuk tarian dari Aceh. Kemudian wayang, yaitu pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada zaman perkembangan Islam, kesenian yang sangat disukai masyarakat ini terus dikembangkan. Cerita-cerita dalam pertunjukan wayang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam. Pada perkembangan berikutnya muncul pertunjukan wayang golek. Wayang golek dikembangkan berdasarkan cerita. Aksara dan seni sastra berkembang. Contohnya yaitu ada hikayat, karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng, seperti hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Haidir, hikayat Si Miskin, dan lain sebagainya. Kemudian ada babat, berisi cerita sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Tulisan babat berisinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contoh babat Cirebon, babat Matraman, dan babat Surakarta. Ada lagi yaitu suluk. Suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contoh suluk antara lain suluk Sukarsa, isinya mengisahkan perjalanan hidup Ki Sukarsa dalam mencari ilmu untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Alhamdulillah, sekian anak-anak hebat yang bisa kita pelajari hari ini. Boleh mencari dari sumber yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.